Perkenalkan, nama saya Haikal Maulana Aji. Saya dari kelas D Informatika dengan NIM 33372300059. Jadi, sini saya akan menjelaskan dua kode ini. Ini yang kode yang pertama, ini adalah kode yang kedua. Nah, di kode yang pertama ini menggunakan pada kode ini menggunakan eh, algoritma deep learning yaitu CNN atau convolutional neural network. Nah, lalu di kode yang kedua itu menggunakan deep learning juga. Nah, yang ini itu menggunakan SLTM, LSTM, LSTM ya. LSTM adalah long short term memory yang ya, algoritma deep learning juga ya. Nah, oke, balik ke kode satu, langsung aja. Dataset yang saya gunakan itu dari TensorFlow.keras. Nah, ini nih from TensorFlow.keras.dataset import mnist. Nah, ini nih dia nggak perlu diupload lagi di Google Colab. Dan biasanya kalau kita mau pakai sebuah dataset gitu kan di Google Colab, kita biasanya harus menguploadnya dulu gitu di sebelah sini nih, di sebelah file ini. Tapi ini tidak perlu ya. Dia langsung ke generate, auto generate gitu. Nah, ini juga sama seperti pada kode yang ada kode kedua. Ayo langsung saja. Saya akan menjelaskan pada kode pertama. Oke. Di baris pertama ini ada import TensorFlow STF. Ini adalah library ya. Dari sini hingga ke sini itu adalah sebuah library. Library ini akan digunakan untuk menjalankan model CNN ini. Nah, gitu. Sini ada layer model, layer adalah apa sih namanya, lapisan-lapisannya. Model itu untuk CNN-nya, MNIST untuk datasetnya, MATLAB itu untuk memvisualisasikan data visualisasikan data sebagai gambar ya. Nanti sama untuk memvisualisasikan data. Lalu ada import random untuk mengambil data secara random untuk ditampilkan. Nah, lanjut, di situ ada load dataset. Load dataset MNIST, MNIST gitu. Nah, di sini dataset yang dipakai ini berisi 70.000 data. 60.000 datanya itu sebagai data training dan 10.000 datanya itu akan dipakai sebagai data testing. X adalah data gambar dan Y di sini adalah data label. Ini juga sama. Ini data training, ini data ya ini data training dan ini data testingnya. Datanya akan di load ya, ya, lalu akan dinormalisasikan gitu. Di bagian normalisasi data ini. Nah, ini singkatnya ya, data di sini itu di reshape atau dibentuk ulang gitu. Yang sebelumnya 3D menjadi 4D atau 4D. Nah, karena CNN itu, model CNN itu butuh datanya itu 4D untuk bisa diproses. Nah, ini bisa dilihat nih, 4D ini tuh min 1 sebagai jumlah data. Ini tuh 28 itu uh, panjang lebar atau uh, ukurannya deh. Ukuran 28 dikali 28. Nah, itu ukurannya. Nah, satu ini sebagai warna. Min 1, min 1 di sini sebagai jumlah data. Bukan berarti datanya minus ya. Itu karena min 1 di situ artinya datanya itu akan otomatis gitu. Sesuai dengan skalanya. Skalanya kan di sini 28 kali 28. Maka datanya nanti akan memenuhi skalanya ini. Nanti ini lalu satu yang positif ini adalah sebagai warna, sebagai kanal atau warna hitam putih ya.
Nah, lanjut. Terus, nah ini adalah model CNN-nya. Hanya saja modelnya ini saya sedikit modifikasi ya Pak, dengan batch normalization. Modelnya akan dijalankan dengan batch normalization. Nah, simpelnya ya biar modelnya lebih stabil dan proses training datanya itu lebih cepat gitu harusnya. Nah, lalu ada lagi di dalam model ini ada yang namanya layer conv 2D. Conv 2D itu conv itu maksudnya konvolusi. Conv 2D ini conv 2D ini untuk mengambil data gambar dalam bentuk 3x3 ukuran. Lalu ada activation ReLU. ReLU ini uh, rectified linear unit ya untuk menghilangkan angka negatif atau minus gitu. Nah, lalu di layers batch normalization. Ini conv 2D-nya di batch. Lalu ada layer atau lapisan mapping 2D. Mapping 2D ini agar data yang diambil itu tidak overfitting lah, agar stabil saja lah. Nah, overfitting itu terjadi ketika data trainingnya itu jauh lebih akurat ketimbang data testingnya gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih lapisan conv 2D. Nah, yang sebelumnya itu ada conv 2D yang 32, yang ini 64. Ya, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan itu pengambilan data sampelnya. Yang 64 ya lebih banyak daripada yang 32. Fungsinya masih sama. Ukurannya juga sama, menggunakan ukuran 3x3. Dan menggunakan activation ReLU. Nah, lalu di normalisasi lagi, batch normalization. Nah, lalu ada batch layer pooling 2D. Ya, ini juga sama seperti conv 2D agar stabil. Lalu lanjutnya ada layers flatten. Nah, layers flatten ini, lapisan flatten ini untuk mengubah data 2D atau yang tadinya gambar menjadi data 1D, jadi bentuk garis. Gitu. Lalu ada layer dense, 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 lapisan dense ya. Ada lapisan yang menghubungkan layer sebelumnya ke layer berikutnya. Lalu di ya sama ini di batch normalization juga agar lebih stabil layer dense ini 10 yang tadinya 6 sebelumnya 64 ini untuk mengambil data. Lalu ini untuk membatasi uh, data, membatasi gambar angka gitu. Sampai 10 angka gitu, 10. Ini kan ada 10, ini berarti sampai 10 gitu. 0 sampai 9 gitu. Menggunakan activation softmax. Lalu berikutnya ada kompilasi model. Ya, kompilasi itu singkatnya adalah proses penyusunan model CNN-nya ya, menggunakan compiler Adam. Ya, itu tuh ya biar tersusun dan rapih lah, tersusun rapi, terorganisir dan bisa dibilang dapat apa ya menstabilkan model itu sendiri. Lalu next ada training model. Nah, nanti datanya itu bakalan di training hingga 3 kali. Gitu. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di sini ada epoch sama dengan 3. Nah, itu artinya data trainingnya bakalan dilatih hingga 3 kali, di training hingga 3 kali. Nah, setelah di training, data akan dievaluasi bagaimana akurasi modelnya, validation datanya. Nah, setelah itu, nah itu di bagian training model dan evaluasi model. Nah, selanjutnya di fungsi untuk menempelkan gambar dan ambil beberapa gambar acak untuk ditampilkan. Nah, itu gambar yang merupakan ya ini bagian untuk mengambilkan gambar lah simpelnya. Nah, nah ini untuk menampilkan gambar secara acak dari
60.000 data testing, 5 dari 60.000 data testing dan 5 dari 10.000 sorry 5 dari 60.000 data training dan 5 dari 10.000 data testing. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini training, testing. Ya. 1, angka 8, bentuk angka 8, angka 7, angka 6. Nah, lalu di hasilnya, di evaluasi hasilnya, di sini dikatakan akurasi modelnya adalah 0,9865 atau 98,65%. Yang mana model ini berhasil mengklasifikasikan datanya dengan sangat baik. Oke. Langsung lanjut ke kode yang kedua. Nah, bagian kode yang kedua ini sama aja sama yang kode pertama. Bagian importnya ya, ini TensorFlow.keras dan dataset. TensorFlow dan TensorFlow.kerasnya saja. Yang berbeda di sini adalah datasetnya yang digunakan itu berbeda gitu. Yang sebelumnya itu MNIST, yang ini IMDb. Lalu ada juga TensorFlow.keras, yaitu page sequence. Nah, page sequence ini untuk menyamakan panjang dari si datasetnya ini. Menyamakan panjang dari dataset IMDb-nya ini. IMDb-nya ini kan dataset yang berupa teks gitu ya. Dan teksnya itu berbeda-beda gitu panjangnya, berapa kata. Atau ya, panjangnya berapa kata dan sebagainya. Nah, jadi langsung lanjut saja dulu. Di sini ada load dataset IMDb. Ini untuk meload datasetnya, dataset IMDb-nya. Max Feature. Max Feature di sini adalah karena sebelumnya ini adalah dataset tentang review ya. Sebuah dataset tentang review film gitu. Ya, review film. Nah, max feature di sini adalah kata unik gitu. Menghubungkan kembali. Sabar ya. Sorry. Sampai mana tadi? Max feature adalah kata unik. Ini batas kata uniknya adalah 10.000. Apa itu kata unik? Kata unik itu seperti ya kata-kata biasa, hanya saja memang digunakan gitu. Yang khas digunakan dalam review film gitu. Lalu ini para penonton, para reviewer itu mereviewnya itu harus 200 kata. Kenapa harus gitu? Kenapa tidak kurang dari atau lebih dari gitu? Tidak boleh kurang dari atau lebih dari 200 kata gitu. Agar jadi agar si modelnya ini, LSTM deep learning-nya ini bisa diproses gitu. Lebih mudah lah untuk diproses. Karena teksnya itu sama panjangnya. Gitu sih. Nah, lalu ada padding sequence. Nah, ini nih dari import page sequence. Page sequence, padding ini tuh untuk mengatur panjang reviewnya. Jadi 200 kata, harus 200 kata. Jika lebih, maka akan dipotong. Dan jika kurang, maka akan ditambahkan angka 0 di belakang si reviewnya, komen reviewnya. 200, jika lebih akan dipotong, itu tanpa mengurangi informasi yang disampaikan. Oh iya, review di sini diindikasikan gitu menjadi angka. Semakin sesuai
atau maksud saya di dalam max fitur ini adalah kata unik kan. Kata uniknya ini akan diberikan sebuah nilai gitu. Angka 0 sampai 1 gitu. Nah, nanti jika komenan atau reviewan dari penonton itu sesuai gitu dengan apa yang ada di dalam fitur atau kata unik 10.000 kata unik ini, maka ya reviewnya akan diberi nilai gitu antara 0 sampai 1. Ya. Jika angkanya 0, mendekati 0, itu negatif gitu loh. Sebuah review negatif. Nah, jika angkanya itu mendekati 1 atau 1 itu sendiri, itu review positif. Ya, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke model LSTM atau Long Short Term Memory. Long Short Term Memory adalah jaringan saraf tiruan recurrent neural network yang dirancang untuk memahami urutan data, ya seperti teks yang seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, singkatnya, model LSTM ini digunakan untuk memahami urutan kata dalam teks menjadi angka yang terurut. Nah, angka yang terurut. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu. Semakin mendekati 1, maka akan semakin positif reviewnya. Dan jika semakin mendekati 0, maka akan semakin negatif. Nah, misalkan ada review seperti, wow, this movie is good, atau this movie is bad. Nah, yang review this movie is good, ini akan diindikasikan menjadi angka yang mendekati 1 atau 1 itu sendiri. Karena apa? Karena this movie is good atau movie ini diindikasikan sebagai angka gitu di dalam 10.000 kata unik itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu 10.000 kata unik itu biasanya diisi oleh apa ya, kata-kata yang memang penonton itu gunakan dalam review sebuah film gitu. Ya. Lalu selanjutnya itu ada kompilasi model, ya itu sama saja seperti kode sebelumnya. Itu menyusun modelnya agar terlebih rapih dan terorganisir dan lebih stabil juga dalam menjalankannya. Di sini ada uh, batch size motif. Ini ya batch size. Batch size itu apa sih gitu? Batch size di sini adalah jumlah sampel yang dapat diproses sekaligus. Semakin besar proses training, semakin besar proses semakin besar si batch size ini, maka akan semakin cepat juga proses trainingnya. Tetapi ini akan semakin banyak memerlukan RAM gitu. Nah, ini untuk di training model sama. Ini menggunakan batch size ya, batch size yang tadi 512. Jika oh ya batch size ini apa sih namanya? Tergantung dengan spek ya, spek perangkat. Soalnya jika terlalu banyak juga tidak baik gitu untuk perangkat kita sendiri gitu. Lanjut ke training model, ini epoch 3. Artinya ini bakalan di looping 3 kali atau di training sebanyak 3 kali menggunakan model LSTM. Nah, lalu setelah itu akan dievaluasi modelnya. Hitung berapa akurasi sentimen modelnya. Lalu di sini dari hasil evaluasi, di sini model dapat memprediksi sekitar 0,85 10 atau sekitar 85,10%.
sekitar 85,10% itu benar gitu. Model ini dapat memprediksi sekitar 85% review penonton itu benar, dengan benar, tanpa mempedulikan review tersebut itu positif ataupun yang negatif. Yang mana menurut saya ini nilai yang cukup baik gitu. Baik, ya mungkin itu saja sih yang dapat saya jelaskan ya. Semoga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika saya ada salah atau kurang, saya mohon maaf dan silahkan untuk dikoreksi. Ya, baik itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.